من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis, akhina fillah Habib Utsman Al-Hirid sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir dalam rangka memperingati hari atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di tempat dirian beliau, yaitu keluarga besar Habib Utsman Al-Hirid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-kawakibu amanun li ahli sama idza intasarat, ahlul baiti amanun li halil ard, wajibat amanun lil ard." Bermula bintang di atas langit itu sebagai pengaman bagi penduduk langit. Di atas langit itu ada bintang bersinar, itu menandakan di atas aman. Bermula ahlul bait Julia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanun lil ard,
sebagai pengaman, penyelamat bagi penduduk bumi. Apabila bintang tidak ada lagi, itu tanda bahwa langit akan hancur. Apabila ahlul bait juriyah Rasulullah SAW tidak ada lagi di bumi, itu tanda penduduk bumi akan hancur. Wal jibal dan gunung amanul lil ardh, pengaman bagi bumi. Maknanya kita berada di tempat Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sesuatu yang disaksikan oleh malaikat, artinya sangat berharga. Juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama aja seperti kita manusia, tapi dilebihkan oleh Allah. Selama mereka ada di muka bumi ini, kada terjadi hari kiamat, kada terjadi kehancuran daripada kita yang bernama manusia. Ini yang maksud ulun. Alhamdulillah bisa berhadir pada malam hari ini di tempat juriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik juriyatnya laki-laki atau juriyatnya perempuan, Habib, Hababah, Syarif, Syarifah. Itu kita harus tahu, punya keyakinan di hati, karena Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Ulun masih mukadimah aja nih, kata pendahuluan bahasanya. Ulun selama dengan beliau Habib Mahmud, Habib Usman, seperti keluarga. Dalam sepergaulan tidak ada sepertinya memandang orang kada Habib terendah, tidak ada. Artinya sangat bahagia kita punya Habib, tapi sama seperti kita. Kalau kita punya Habib, tapi mereka asa lebih dari kita, kita susah bergaul, susah dekat. Itu para Habibnya sama seperti kita, itu sangat mudah, karena Rasulullah seperti itu juga. Ini pertama, kelebihan dan menghadiri majlis yang di dalam majlisnya juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun berjalan waktu ini dengan berkah Habib. Ya, ulun berdiam, bukan berkah ilmu, bukan berkah apa. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita semuanya pingin hidup di dunia bahagia, pingin hidup di dunia sukses, ingin permasalahan seluruhnya bisa diselesaikan, ingin agar supaya bagaimana kita
Allah kasih sama kita, Allah cinta dan ridha kepada kita. Semuanya pasti mengingini itu. Maka dari itu sebahagian jalannya yaitu kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya itu. Pengen sukses, pengen bahagia, pengen selamat, pengen Allah ridha, Allah cinta. Cintailah kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat susah caranya, karena kita sudah diliputi oleh kecintaan dan kecintaan kepada yang lain. Lahir, kita sudah mengenal namanya ibu, tidak mau terpisah sama ibu. Sedikit terpisah, nangis. Cinta kepada ibu, tertutup kecintaan kepada Rasul. Begitu kita membesar saja, kita dengan pergaulan, cinta dengan teman, kadang kita bisa cinta dengan seorang perempuan, tertutuplah cinta kepada Rasulullah. Sampailah umur kita sudah remaja, pingin berkeluarga, cintalah kita kepada istri kita, tertutup lagi cinta kepada Rasulullah. Berkeluarga dan membesar, punya anak, cinta lagi kepada anak, membesar, punya usaha, cinta lagi pada usaha, membesar, punya harta berlimpah, cinta kepada harta, tertutuplah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah seperti tidak ada. Disinilah perlu ada didikan, perlu ada orang yang dia berjuang untuk mengembalikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berdahulu kebanyakan cinta penuh di otak dengan kecintaan yang lain, di hati dengan kecintaan lain, di pangrasa dengan kecintaan yang lain. Cinta kepada Rasulullah sangat susah. Maka sebahagiannya kita tazkirah jalannya, mengenal, mengetahui siapa sebenarnya Muhammadur Rasulullah, siapa sebenarnya Rasulullah. Apakah beliau hanya sekadar pesuruh Allah kepada kita, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hukum-hukum Allah, sama itu aja. Atau bagaimana sih beliau? Jadi itu adanya peringatan, mengingatkan kembali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi kecil sudah hafal. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, sebelum masuk fajar subuh. Selesai daripada tentara bergajah nyerang kota Mekah. Tahu semua, karena sudah diutak itu. Tetapi cintanya kepada Rasulullah tidak ada. Bagaimana? Ini yang perlu dievaluasi. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan umrah dari Madinah menuju Mekah bersama sahabat beliau 1.400 sahabat. Sampai satu
kampung namanya Hudaybiyah. Beliau bertahan di sana. Mengirimlah Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah bahwa beliau bukan untuk berperang, tapi untuk berumrah. Masuk kota Makkah, selesai umrah, beliau pulang. Dikirimlah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Kirim sahabat Rasulullah ke kota Makkah duluan, karena Sayyidina Utsman bin Affan banyak di sana keluarga. Begitu dikirim Sayyidina Utsman, tidak kembali-kembali. Timbul ada kabar hoax dari angin bahasa orang. Kabar dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, bahwa Utsman bin Affan qutila, dibunuh. Rasulullah menyatakan bahwa Utsman bin Affan itu utusan Allah dan utusan Rasulnya. Siapa yang berani membunuhnya? Karena kabar ini, maka Rasulullah SAW dengan jumlah sahabat beliau 1.400 orang melakukan bai'ah bahwa beliau tetap bertahan sebelum Utsman bin Affan kembali. Tidak lari, tidak gentar, tidak takut mati. Kalau diserang, siap berperang. Turunlah di waktu Rasulullah dengan surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka oleh sahabat, bukan itu Fathu Makkah, tapi disebut Inna fatahna laka fatham, itu Hudaybiyah. Rasulullah SAW membai'ah satu perjanjian di Bai'atul Ridwan dekat pohon kayu besar di sana. Bagaimana mubai'ah Rasulullah melakukan perjanjian dengan sahabatnya, dan oleh Rasulullah SAW yang hadir semuanya masuk surga, yang hadir semuanya diampuni Allah dosanya. Hanya satu orang yang tidak hadir, ikut sama Rasulullah di waktu mubai'ah, tidak mau. Semuanya masuk surga illa Jul Ahmad, kecuali satu sahabat ini. Semuanya dapat ampunan Allah kecuali satu. Diperiksa oleh sahabat yang lain, siapa sih yang tidak masuk surga? 1.400 orangnya satu tidak bisa masuk surga. Ternyata di waktu mubai'ah kepada Rasulullah, kayak kita melakukan perjanjian, orang bai'at kayak tarikat. Dia berjalan, dilihat dia berjalan, ditanya, kamu kemana? Orang mubai'ah dengan Rasulullah. Ia kata, saya mencari kendaraan tunggangan saya, hilang. Lebih baik saya cari tunggangan saya daripada saya bai'at sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak tahu. Begitu beliau mengalurkan itu hadis, dilepas satu orang. Itu asbab daripada turunnya surah Al-Fatah. Yang diambil di situ bahwa Allah membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yubayyunaka innama yubayyuna Allah. Orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, ia berbaiat kepada Allah. Ini takzimnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalaman mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mubai'ah, perjanjian tidak lari selama Utsman bin Affan belum kembali.
oleh Allah. Mereka bukan mubai'ah kepada Rasulullah, tapi mubai'ah kepada Allah. Maknanya perlulah kita di dalam diri kita ada kontak hati kepada Rasulullah SAW untuk mencapai mahabbah, cinta. Karena keagungan-keagungan Rasul yang diberi oleh Allah untuk menimbulkan cinta kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan diajarkan oleh Rasulullah tidak memberi bekas amal kebaikan, tidak memberi mudarat amal kejahatan. Seluruhnya di dalam makna kebaikan dengan anugerah dan rahmat Allah, di dalam makna balasan dengan keadilan Allah. Maka sahabat cukup dengan kalimat la ilaha illallah, satu yang dipakai. Rasa bahagialah sudah. Begitu seseorang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Selesai pengajarannya. Kebaikan tidak memberi bekas, kejahatan tidak memberi mudarat. Ditanam oleh sahabat ini dalam kehidupannya, dan pelajarannya benar. Tapi Allah mendidik sahabat lagi. Turunkanlah ayat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul ala tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kalimah la ilaha illallah, taatlah kepada Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jangan kamu sampai meruntuhkan amal kamu. Begitu kita beribadah, runtuh ibadah kita. Begitu berbuat kebaikan, hilang sunnah. Tidak ada sama sekali. Maka sahabat menduga mungkin ini orang beribadah, iya, mengerja dosa-dosa besar. Mungkin beribadah orangnya kotor dengan hati yang penuh bermasalah. Bermacamlah dugaan. Allah dua kata, atiullah wa atiur rasul. Kalimah la ilaha illallah tapi harus sempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Cintalah kepada Allah tidak sempurna kalau tidak mencintai Rasulullah. Apa yang dibanggakan dengan amal? Ternyata Allah menurunkan lagi yang dimaksud meruntuh amal itu apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa. Satu yang meruntuh seluruh amal, yusyriku billah. Orangnya muslim tapi murtad pekerjaannya. Orangnya muslim tapi menyembah selain Allah. Orangnya muslim meyakini besi tua memberi bekas. Orangnya muslim meyakini pohon memberi bekas. Orangnya muslim meyakini selain Allah memberi bekas. Ini hati-hati. Seluruh amal ibadah runtuh karena tidak mengikuti didikan Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kada diikuti beliau, kada punya peradaban kepada beliau,
Kalau semuanya di dalam makna hanya cukup dengan la ilaha illallah, beribadah, menjauhi yang dilarang, selamat, tidak bisa. Kalau tidak batinnya yang dididik sebagai batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di zaman kita. Orang banyak punya keyakinan kepada Allah kecil, halus, tapi keyakinan yang sangat keras kepada makhluk. Apalagi di waktu kena musibah, di waktu kena bala, berubah keyakinan. Bahkan di waktu orang diberi kenikmatan, kekayaan, berubah keyakinan. Artinya yang pertama, jaga keimanan kepada Allah. Nah, ini jaga. Tidak sempurna iman kepada Allah kalau tidak sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi jalan percontohan kepada kita. Cara cinta dengan makna taqarrub. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ma faradtu alaihi. Allah mencontohkan jalan cinta dengan bertaqarrub, tapi kepada Allah melihat ibadah. Beribadah kepada Allah. Niatnya hati mendekatkan diri kepada Allah. Ini jalur orang awam, bukan jalur orang ma'rifah. Orang awam bisa cinta kepada Allah, apalagi orang memang sudah ma'rifah. Jalur orang awam melewati kata ibadah, tapi jangan runtuh ibadah dengan kata bersekutu Allah. Tidak ada satu ibadah yang paling mendekatkan kepada Allah seumpama memperdukan Allah. Itu jalur percontohan Allah untuk Rasulullah. Senantiasa seorang hamba mengerja yang sunnah-sunnah sehingga Allah cinta kepada orang itu. Karena makna mahabbah bukan kita mencintai, tapi kita dicintai. Kalau kita mahabbah kepada makhluk sesama kita, kita mencintai dan berkorban. Begitu mahabbah kepada Allah, ternyata Allah memberikan cara Allah mencintai. Tapi jalurnya melewati kata ibadah. Kita kembali fungsi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melewati jalur yang mudah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kita orang awam cukup satu saja sunnah Rasulullah, baca salawat. Tidak ada batasan salawat kata banyak dan tidak ada batasan salawat kata sedikit. Selama membacanya tujuannya cinta, taqarrub kepada Rasulullah. Lama-lama Rasulullah cinta kepada kita. Beberapa orang zaman dulu sampai dari orang awam dia menjadi orang saleh, menjadi aulia. Rasulullah mencium mulutnya. Maka dilihat apa sebabnya Rasulullah sampai cium mulutnya. Itu udah memperbanyak salawat kepada saya. Artinya cintanya bukan kita yang mencintai Rasulullah. Rasulullah cinta kepada kita. Tapi pasti kita orang baik. Mana bisa kalau tidak orang baik. Pasti orangnya salat fardu. Pasti orangnya puasa fardu. Salawat itu jalurnya ke Rasulullah melewati terbanyak salawat dan sangat mudah. Kita semua di dalam hidup ini tidak terasa sebentar saja tua, tahu-tahunya sudah punya cucu. Sebentar berjalan waktu. Punya anak, begitu anak membesar dia kawin. Dia punya anak, punya cucu.
Jikalau waktu dari kita wujud kita belum berkeluarga, sampai berkeluarga, punya anak, sampai punya cucu, diterapkan salawat itu akan cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak. Kada dibaca salawatnya. Orang zaman dulu dia berhaji, di tengah perjalanan habis umur meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kepala berubah jadi kepala babi. Yang asalnya manusia, badan yang asalnya biasa berubah menjadi hitam. Dia sama anaknya, malu anaknya, ditutuplah orang tuanya dengan kain supaya tidak dilihat orang. Orang mau berhaji semuanya orang suci, karena di waktu sebelum berhaji sudah melakukan pertobatan, istighfar kepada Allah, mengembalikan seluruh amanah-amanah, baru melaksanakan ibadah haji. Karena kalimatnya bagi orang yang mampu, artinya bersih sudah. Tapi begitu meninggal dunia, kenapa dia berubah? Begitu ditutup oleh anaknya, malu sama orang. Anaknya tertidur. Di waktu ia tertidur, ia lihat orang tuanya. Datanglah seorang laki-laki berwibawa, badannya penuh cahaya, baunya harum. Datang kepada orang tuanya, meletakkan tangannya dari kepala dipesut, disentuhnya sampai ke kaki. Berubahlah ia menjadi kepala yang asalnya berbentuk babi, berubah jadi kepala manusia. Badan yang asalnya hitam berubah menjadi kuning. Ia tanya, sampian siapa? Akan menjawablah itu laki-laki, saya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Saya memberi syafaat kepada orang tuamu, karena di masa hidupnya orang tuamu lidahnya basah membaca salawat kepada saya. Banyak ia punya amaliyah salawat kepada saya. Belum di dalam kubur, hanya baru meninggal dunia, Rasulullah langsung datang beri syafaat. Tidak ada siksaan bagi orang yang dapat syafaat Rasulullah, karena Rasulullah yang cinta, bukan kita. Kita cinta hanya dakwah di dalam kata. Cinta bahasa orang bukan cinta sebenarnya. Begitu Rasulullah cinta kepada kita, bergelimanglah di dalam badan kita penuh dengan dosa, kotoran dan seterusnya. Dengan syafaat Rasulullah, sirna. Ini patut. Begitu dibuka, dia terbangun, dilihat orang tuanya bersih. Dikuburlah orang tuanya. Di mana dia meninggal, dikubur di sana. Ia melanjutkan perjalanan haji. Setiap satu langkah sallallahu alaihi Muhammad, satu langkah sallallahu alaihi Muhammad. Begitu tawaf 7 keliling, tidak ada bacaan yang lain selain awalnya Bismillah Allahu Akbar, istilam sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Didengar di waktu itu oleh wali kutub yang ada di Mekah, Sufyan Tsauri. Beliau sama-sama dengan Fudail bin Iyad, kuburnya di Ma'la Mekah. Selesai ia tawaf, dipanggil oleh seorang aulia. Laki-laki, kamu bagaimana pelajaran haji? Itu tawaf ada bacaan masing-masing. Awal dari Hijr Aswad sampai pintu Baitullah ada bacaannya. Pintu Baitullah ke Hijr Ismail ada bacaannya. Hijr Ismail ke Rukun Yamani ada bacaannya. Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad ada bacaannya. Kamu hanya baca salawat. Maka ia bercerita, di waktu saya di perjalanan dengan ayah saya meninggal dunia. Tapi ayah saya punya amaliyah salawat. Kenapa ayah saya begitu meninggal dunia berubah? Iya, bentuknya seperti babi, badan hitam,
ternyata dia rentenir. Di waktu hidup punya uang digandakan dengan dihutangkan 1 juta, bayar 1 juta lebih. Hanya sedikit kecil lebihnya disebut riba. Pemakan riba dia ternyata. Untung sih sama Rasulullah. Rasulullah cinta kepada dia. Ini yang kita maksud dari para habaib tadi, percontohannya. Rasulullah tidak hanya mencintai orang yang bagus, mencintai harus orang-orang ini, tidak. Beliau memberi syafaat kepada orang Arab, orang Ajar, orang yang warna kulitnya hitam, orang yang warna kulitnya merah. Beliau tidak membedakan selama ada di dalam diri orang itu mahabbah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah persyaratannya. Kalau satu kalimat la ilaha illallah Muhammadnya ditinggal, tidak akan selamat. Dair daripada surah Al-Fatah. Di sana ada Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masalhum fit tawrat wal injil azari akhraja syaqahu. Bermula Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Seluruh manusia siapa saja, saya pemimpinnya di waktu hari kiamat. Ini bukan saya sombong, kata Rasulullah. Seluruhnya minta pertolongan kepada saya, itu maksudnya. Mau orangnya alim, mau orangnya siapa saja, semua. Sampai para anbiya wal mursalin. Ana sayyidul anbiya wal mursalin wa la fakhar. Ana sahibul ilhamni wa la fakhar. Saya pada hari kiamat, yaumul qiyamah, yang punya bandira kalimah sayyid alham. Di waktu Nur Rasulullah dicipta oleh Allah, maka beliau mengatakan alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah inilah dijadikan pusat seluruh salat yang bernama Fatihah. Dan itu bendera nanti di hari kiamat, bendera Rasulullah liwaul hamd. Lidahnya tidak ada sama sekali iktirat kepada Allah, yang adanya hanya memuji karena jalannya mahabbah, cinta. Tidak ada yang diberi Allah kecuali Rasulullah. Tidak satu pun, baik orang yang di dalam hidup ini baik atau orang yang di dalam susah atau bagaimana saja keadaannya, seluruhnya berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih tidak cinta? Apa yang kita harapkan di dalam hidup ini selain mengharapkan dengan ada wujud kecintaan kepada Nabi kita, bukan Nabi orang. Rasul Allah yang diutus kepada kita, kita sebagai umatnya, bukan orang. Apa yang dibingungkan kepada Rasulullah? Beliau tidak milih, tidak. Tapi bisakah kita di dalam diri itu ada mahabbah? Kecintaan itu yang difokuskan dengan bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang yang beriman, sallu, baca salawat olehmu. Fokus di salawat itu mahabbah. Kecintaan kita sangat kecil, kecintaan Rasulullah kepada kita sangat besar. Cinta Rasulullah kepada kita melebihi daripada cintanya seluruh alam.
Abah kita cinta kepada kita, ibu kita cinta kepada kita, saudara kita cinta kepada kita, seluruh orang cinta. Tidak ada dibanding cinta Rasulullah. Sehelai rambut kita Rasulullah tidak mau terbakar di dalam neraka, apalagi badan. Beliau memelihara kita dengan percontohan beliau. Umatku itu seperti kupu-kupu kecil. Begitu ada api, ia mendatangi api. Ia tidak kenal bahwa api itu membakar dirinya. Akulah yang menegahnya. Kita tidak terasa, tidak berasa hidup ini berjalan dengan Rasulullah menegah kita. Sesuatu yang menurut kita tidak baik, kalimat astagfirullah keluar dari lidah kita. Begitu kita beribadah, rasa bahagia, kebahagiaan datang dari Rasulullah. Karena beliau yang bahasanya seolah-olah tidak pernah berpisah dengan kita. Ini hanya jalan orang awam. Ulun tidak membicara hakikat Rasulullah, hanya membicarakan tentang jalan agar supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mula sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dia punya kekuatan di hati, asyiddah. Apa saja hidup ini tidak menjual agama. Agama di atas seluruhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyawa taruhannya, kada membuang la ilaha Muhammadur Rasulullah. Keluarga taruhannya, kada membuang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harta taruhannya, kada membuang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Asyhadu alla kufar itu bukan menampar orang kafir, punya pegangan kekuatan. Tidak akan menjadi orang kafir apa saja. Itu makna asyiddah. Rahma bainahum. Tanda umat Rasulullah, simahum fi wujuhihim. Muka ini akan berubah. Kita ibu-ibu bisa merubah muka dengan bedak. Kayak paja hitamnya diulis-ulis putih aja jadinya. Ibu-ibu. Kalau lelaki diucung adanya. Umat Rasulullah bukan itu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah simahum fi wujuhihim dengan ayat belakangnya. Percontohan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti tanaman padi. Begitu ditanam padi, tumbuhlah batang. Padinya yang ditanam bijinya di dalam batang. Dari batang keluarlah daun. Keluar terus sampai bunga, sampai dia menjadi buah. Begitu orang melihat, luar biasa padinya ini, menguning, senang melihatnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terpisah dengan Rasulullah laksana biji dengan batang. Yang mengeluarkan ada ujung daun, yang mengeluarkan ada ujung bunga, yang mengeluarkan ujung biji, yang dipandang oleh orang siapapun orangnya, dia akan terkesima. Siap dalam muka mereka, karena muka-muka umat Rasulullah, muka Muhammad. Nama Rasulullah ditulis di wajah mata kita nih mim. Kemudian hak hidung kita mim kampulun, bawah dagu huruf dal, sebelah kanan tulisan Muhammad, sebelah kiri tulisan Muhammad. Allah merajah nama Rasulullah di muka kita. Kalau kita melihat api neraka tidak berani menyentuh muka Muhammad yang hanya sekadar namanya ditulis umatnya. Juj ayuhal mu'min, cepat berliwat kepada ini, wahai orang mukmin.
Kaila tutfi'ul lahbi, jangan sampai engkau memadamkan api yang ada di sini, api neraka. Tidak berani. Ia tahu diri tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa maknanya biji itu akan menghasilkan batang yang indah, menghasilkan daun yang indah, menghasilkan bunga yang indah, menghasilkan biji yang indah. Karena ada wujud didikan dari biji, kadang memisahi batang, kadang memisahi daun, kadang memisahi bunga, kadang memisahi buah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja kadang mengerti. Allah Maha Agung penciptanya, tapi kekasihnya Rasulullah. Kita diberi kemuliaan dengan menjadi umat Rasulullah, tapi bukan Rasul biasa. Di waktu kita terjaga, beliau tetap lihat kita. Di waktu kita tidur, beliau tetap beserta kita. Di waktu kita hidup, beliau tetap beserta kita. Di waktu mati, beliau tetap beserta kita. Tidak sedikit pun. Di dalam tafsir Basirun Sami'un, Rasulullah melihat umatnya, mendengar umatnya. Kita saja tertutup karena kecintaan beliau kepada kita. Kalau kita punya anak, jalan kita kadang kelihatan lagi. Sekolah jauh di sana kadang kelihatan lagi. Tapi Rasulullah tidak pernah misahi kita. Begitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, Rasulullah menaklukkan daerah-daerah yang tidak bisa ditaklukkan karena ia berseberangan dengan sungai. Tidak ada kendaraan satupun yang bisa melewati ke sungai itu kecuali mati musuh. Orang Nasara, orang Yahudi, dia punya taktik memelihara bentengnya. Tapi sahabat Rasulullah dengan mereka dididik oleh Rasulullah, kazarain akhraja syat'ah, sungai, mereka berjalan di atas sungai, tidak memberi bekas sungai dengan sahabat Rasulullah. Benteng yang bagaimana saja bisa ditaklukkan. Begitu musuh melihat dan memandang muka sahabat Rasulullah, suluhnya termenung. Saya tidak pernah melihat orang yang seperti ini indahnya, melebihi bidadari. Ada hanya sahabat Rasulullah. Karena Rasulullah mengiringi mereka. Yang ini yang tidak ditanamkan di dalam kehidupan kita. Hanya Rasulullah mempercontohkan apabila umat saya kemudian ia salat malam, sekali salat malam akan berubah mukanya, sekali lagi berubah lagi mukanya. Berubahnya dengan berwibawa, dengan indah dipandang, dengan seluruh bahasa-bahasa kata, seluruhnya dengan berkah wujud salatul lail. Itu percontohan bagaimana dengan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya hitam di dahi atau maknanya ada benjolan di dahi apa salah, bukan itu. Kalimah simahum fi wujuhihim. Kemudian Rasulullah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa umat saya mukanya akan mengeluarkan cahaya, tangannya akan mengeluarkan cahaya, kakinya akan mengeluarkan cahaya min atharil wudu, daripada bekas wudu. Hidupnya bisalah wudu baik-baik sebagaimana wudu Rasulullah. Muka mana betas muka, tangan mana betas kaki, mana kalau kepala disapu. Meninggal orang itu, Rasulullah pintu umat saya. Karena beda, muka mengeluarkan cahaya, tangan mengeluarkan. Itu percontohan saja min asaril wudu, bekas wudu. Bagaimana min asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah lebih dari wudu? Apakah lebih daripada salatul lail? Apakah lebih daripada sahabatnya? Seluruh alam semesta, jikalau tidak ada Rasulullah, tidak akan ada wujudnya min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Di kesimpulannya kita memperingati pada malam hari ini, pertama, tanamkanlah cinta kepada Rasulullah yang isinya Rasulullah mencintai kita. Amaliahkanlah satu dari sunnah beliau, istiqamahlah di situ. Sekurang-kurangnya yang paling mudah, bacalah salawat kepada Rasulullah. Tidak ada batasan hitungannya, semampu makna kata banyak. Bacalah sampai lidah kita seperti sudah susah membaca. Stop. Silahkan lagi kehidupan, laksanakan apa? Mau makan silahkan makan, mau tidur silahkan tidur. Setelah selesai khusyuk, bacalah salawat kepada Rasulullah sampai lidah susah. Itu hak kita di dalam makna penentunya. Kalau sudah susah, stop. Salatlah kamu di malam hari kalau kamu terjaga. Begitu kamu mengantuk, tidurlah. Ini makna ada batasnya. Pertama, timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Kedua, kita bersyukur ada juriah-juriah Rasulullah di kampung-kampung kita, di manapun mereka berada. Itu sebagai penghubung keamanan makna kehidupan kita. Baik mereka berdoa, baik tidak berdoa. Itu memang sudah seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa di dalam hidup kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan ada sama sekali keyakinan selain Allah, diulah Tuhan. Itu aja. Selama bisa memegang ini, masuk surga. Walaupun bergelimang dengan kesalahan. Selama ia umat Rasulullah. Syaratnya jangan menyekutukan Allah, jadi umat Rasulullah tidak ada masalah. Karena seluruh sahabat tadi melihat nang meruntuh amalnya satu, murtad bersekutu Allah Ta'ala. Itu aja. 3 aja kesimpulannya, mahabbah. Jangan menyekutukan Allah. Cari jalan bagaimana supaya mahabbah. Sakurang-kurang satu sunnah yang diamalkan. Ini saja sekadar ulun mengisi peringatan maulid pada malam hari ini. Ulun secara pribadi minta halal, minta ridha kepada sambian seberataan jikalau di dalam menyampaikan peringatan maulid ini ada salah dan khilafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia akhirah. Bismillah suratil Fatihah.